Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 apresiasi drama kelas Dik 2C akan mengapresiasi sebuah naskah drama yang berjudul Ben Gotun karya Saini KM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Agri Saleh Faiza dengan NIM 2006519 sebagai moderator. Juga di sini saya bersama dua rekan saya, yang pertama yakni Lisnawati dengan NIM 2009256. Juga ada Syakira Anissa dengan NIM 2007715. Di sini kami akan mempresentasikan apresiasi sebuah naskah drama Ben Gotun karya Saini KM. Apresiasi presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Lisnawati, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh rekan saya Syakira Anissa. Selamat menyimak. Di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai biografi pengarang. Nama lengkap yakni Saini Karnami Sastra, kemudian nama panggilan adalah Kosim, pekerjaan adalah seorang penulis naskah drama, puisi, cerpen, novel, dan karya terjemahan. Dan tempat lahirnya yakni Kampung Gending, Desa Kota Kulon, Sumedang, Jawa Barat. Tanggal lahirnya 16 Juni 1938, anak kedua dari 10 bersaudara. Istrinya bernama Neneng Deningsih. Jumlah anak dan cucu 3 orang anak dan 8 cucu, serta hobinya adalah main-po atau pencaksilat tradisional Sunda dan olahraga rutin sepeda statis. Kemudian di sini ada riwayat pendidikan dan prestasi dari Saini KM. Yang pertama yakni SGA atau Sekolah Guru Tingkat Atas 2 Bandung, tamat 1955. Kemudian PTPG Bandung atau IKIP sekarang dikenal UPI Bandung, jurusan Bahasa Inggris, tamat 1977. Kemudian menjadi seorang guru di salah satu SMP di Jawa Barat. Kemudian juga menjadi anggota DPRD Jabar, kemudian juga pendiri jurusan teater di Akademi Seni Tari Indonesia Bandung tahun 1978 dan menjadi dosen di sana, serta pernah menjadi rektor dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada beberapa karya yang pernah beliau ciptakan. Itu yang pertama ada buku yang berjudul Puisi dan Beberapa Masalahnya, penerbit ITB 1993. Kemudian yang kedua ada karya berupa drama Pangeran Gesan Ulun, Pangeran Sunten Jaya, Ben Gotun, Egun, Ken Arok, dan lain-lain. Dan yang ketiga, karya berupa puisi, yakni Nyanyian Tanah Air, Rumah Cermin, 10 Orang Utusan, Mawar Merah, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada sinopsis dari naskah Ben Gotun. Naskah Ben Gotun ini adalah naskah satir yang dimana di dalamnya menceritakan wujud-wujud kepalsuan dan jati diri masing-masing tokohnya. Nah, siapa sangka tokoh yang mengaku seorang veteran hebat itu bernama Johan Budiman, adalah seorang pecundang yang mengarang cerita supaya namanya bisa terkenal di media massa. Dalam usahanya, Johan Budiman rela melakukan apa saja agar niatnya tersebut tercapai. Keinginan yang menggebu-gebu dari seorang Johan Budiman akhirnya dimanfaatkan oleh seorang wartawan yang pandai membuat kebohongan. Dan Johan Budiman dapat dengan mudahnya diperas oleh wartawan tersebut. Dengan iming-iming namanya bisa terkenal di media massa. Mereka ditipu. Akhirnya Johan Budiman menyuruh pembantunya untuk mencarikannya dukun agar bisa membalas dendam kepada wartawan tersebut. Selanjutnya, kepalsuan berantai pun berlanjut. Ternyata dukun yang diutus adalah dukun gadungan yang hanya ingin memanfaatkan situasi Johan Budiman. Namun akhirnya semua kepalsuan terbongkar dengan salah satu tokoh berpakaian militer yang memaksa semuanya untuk mengakui kesalahan masing-masing tokoh.
Mereka terdesak. Akhirnya satu persatu tokoh mulai mengakui kesalahannya masing-masing. Namun siapa sangka, tokoh berpakaian militer yang membuat semua kepalsuan terbongkar adalah seorang pasien rumah sakit jiwa. Ia mencuri pakaian militer tersebut dari tokoh tukang penjahit. Baik, itulah sinopsis naskah dari drama Ben Gotun. Untuk selanjutnya, ada penjelasan yang lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama akan disampaikan oleh Lisnawati dan yang kedua akan disampaikan oleh Syakira Anissa. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada apresiasi tahap 1. Naskah Ben Gotun berkisah tentang tokoh yang berpura-pura menjadi seseorang yang bisa dianggap penting. Salah satu di antaranya seolah-olah menjadi pahlawan kebangsaan, seniman, wartawan, dukun, dan semua itu hanyalah kemunafikan belaka. Pembaca awalnya dibuat bingung siapa yang jujur dan siapa yang bohong, karena semua peran dibawakan tokoh dengan sangat terlihat alami tanpa rekayasa. Ternyata itu semua penuh kepura-puraan, dan omongan yang mereka nyatakan bukanlah hal-hal yang terjadi sebenarnya. Banyak kemunafikan dan kebohongan yang dibangun untuk membuat peristiwa dramatiknya. Selanjutnya yaitu apresiasi tahap 2. Di dalam apresiasi tahap 2 ini terdapat alur, penokohan, latar, bahasa, dan perlengkapan. Yang pertama yaitu ada alur. Alur pada drama ini menggunakan alur maju karena ceritanya yang terjadi secara berurutan. Konflik berawal dimulai dari tokoh tukang jahit yang kehilangan bajunya. Kemudian konflik berkembang. Tokoh Johan Buniman adalah tokoh yang mengaku veteran, yang ingin terkenal dan melakukan segala cara, yang akhirnya dibohongi oleh seorang wartawan. Akhirnya, Johan Buniman memanggil seorang dukun. Konflik terselesaikan, semua kebohongan terbongkar oleh tokoh berpakaian militer, yang memaksa semuanya untuk mengakui kesalahannya masing-masing. Merasa terdesak, akhirnya satu persatu tokoh mulai mengakui kesalahannya masing-masing. Tetapi tokoh berpakaian militer tersebut adalah seorang pasien rumah sakit jiwa yang mencuri pakaian militer dari toko tukang penjahit. Kemudian yaitu ada penokohan. Tokoh yang pertama yaitu Ahmad. Secara fisiologis, Ahmad adalah seorang laki-laki, masih muda dan sedikit lusuh. Secara sosiologis, Ahmad adalah seorang pedagang di sebuah warung kecil yang sederhana. Secara psikologis, Ahmad yaitu seorang yang jujur, baik hati, dan sederhana. Tokoh yang kedua yaitu tukang jahit. Secara fisiologis, tukang jahit berbadan besar dan gemuk yang kehilangan pakaian. Secara sosiologis, tukang jahit adalah seorang penjahit pakaian. Secara psikologis, tukang jahit yaitu seorang yang dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu ada tokoh si kemeja batik. Secara fisiologis, si kemeja batik merupakan tokoh laki-laki. Secara sosiologis, si kemeja batik adalah seorang tukang peras, penulis, dan wartawan. Secara psikologis, si kemeja batik adalah seorang yang tidak dapat dipercaya. Tokoh berikutnya yaitu ada si buntut kuda. Secara fisiologis, si buntut kuda adalah seorang laki-laki. Secara sosiologis, yaitu seorang seniman. Secara psikologis, si buntut kuda selalu ingin ikut-ikutan dan ingin terkenal. Berikutnya yaitu tokoh pria atau Johan Buniman. Secara fisiologis, yaitu laki-laki sudah berumur tetapi masih terlihat gagah dan memiliki badan bidang seperti para pahlawan. Secara sosiologis, pria adalah seorang yang ingin diakui sebagai pahlawan bangsa. Secara psikologis,
Tokoh pria adalah selalu berbohong dan panikan. Tokoh selanjutnya yaitu ada Banen. Secara fisiologis, Banen adalah seorang laki-laki. Secara sosiologis, Banen adalah pelayan toko pria. Secara psikologis, Banen merupakan seorang yang jujur dan setia pada pekerjaannya. Tokoh selanjutnya yaitu adalah tokoh dukun. Secara fisiologis, dukun adalah seorang pria tua. Secara sosiologis, dukun adalah seorang penipu. Secara psikologis, dukun adalah seorang yang gemar berbohong dan menipu orang. Selanjutnya yaitu ada tokoh sepakaian militer. Secara fisiologis, adalah seorang laki-laki, gagah, perut buncit, dan memiliki perawakan yang kecil. Secara sosiologis, adalah seorang orang yang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa dan menyamar menjadi seorang angkatan militer dan kemudian mengungkap semua kebohongan. Secara fisiologis, si pakaian militer merupakan seorang yang gagah dan sakit jiwa. Tokoh berikutnya yaitu pemain musik. Secara fisiologis adalah seorang banci yang berdandan nyentrik. Secara sosiologis adalah tiga orang banci penyanyi dangdut keliling yang suka meminta imbalan atas nyanyiannya. Secara psikologis, pemain musik merupakan seorang yang centil dan heboh. Tokoh selanjutnya adalah seorang hansip. Secara fisiologis, hansip adalah seorang laki-laki. Secara sosiologis adalah seorang hansip yang memiliki kecenderungan yang sadistis. Secara psikologis, hansip adalah seorang yang heboh dan bertanggung jawab pada pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada tokoh pemuda. Secara fisiologis, pemuda adalah seorang laki-laki dan masih muda. Secara sosiologis adalah seorang mahasiswa dan secara psikologis, pemuda adalah seorang yang agak cengeng. Dan tokoh yang terakhir yaitu adalah seorang perawat. Secara fisiologis, perawat adalah seorang pemuda. Secara sosiologis adalah seorang perawat rumah sakit jiwa. Secara psikologis adalah seorang yang bertanggung jawab pada pekerjaan karena rela mencari kemana-mana pasien rumah sakit yang kabur. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada materi latar. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat pada naskah ini berada di sebuah rumah tokoh si pria atau kita sebut Pak Johan Budiman. Yang kedua, latar waktu. Waktu pada drama ini terjadi pada pagi hari. Terlihat pada dialog, "Selamat pagi, Pak. Apakah Tuan Johan Budiman ada?" Yang ketiga, latar suasana. Suasana dalam drama ini menegangkan. Terdapat pada saat tokoh si pakaian militer datang berteriak dan mengungkap sebuah kebenaran. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam naskah drama Ben Gotun yaitu menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca. Dan beberapa kata terdapat bahasa yang jarang didengar. Meskipun begitu, keseluruhan cerita tetap dapat dipahami dengan bahasa yang sering didengar. Selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan yang diperlukan ada tongkat hansip, ada belangko, lalu ada rokok, ada koran, dan ada kursi. Selanjutnya, apresiasi tahap 3. Naskah Ben Gotun menggambarkan serta mengajarkan untuk tidak hanya melihat sesuatu dari bentuk fisiknya. Seperti halnya pepatah mengatakan, "Don't judge a book by its cover." Lakon yang menjadi pemenang sayembara lakon Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1977 ini mengangkat tema sosial dan potret masyarakat kelas menengah bawah pada kurun baru. Sainika M meracik lakon ini dengan balutan dan kerangka realistis.
Memainkan teks realis adalah persoalan environment based, serta kerja keaktoran yang bermain harus sesuai porsi, hierarki, dan proporsi yang pas. Logika konvensional bertautan dengan penginderaan yang objektif dan real. Baginya, tokoh-tokoh yang beredar di band Gotun adalah representasi manusia kelas kedua yang hidup dan menghidupi kehidupannya dengan berbagai cara. Ketika dihadapi dengan berbagai benturan antara penipu dan yang ditipu, maka otentitas pertunjukan semakin menemukan bentuk konkretnya, seperti yang dikatakan Jean Baudrillard. Hiperrealitas menciptakan suatu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian, masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dan dusta bersenyawa dengan kebenaran. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan presentasi yang sangat luar biasa. Untuk itu, hanya sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.